Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa di materi yang pertama. Sebelum mulai belajar, kita perkenalan dulu ya. Mungkin kalian tahu, walaupun belum ibu nggak ngajar, mungkin ada beberapa yang kenal. Ya, nama ibu Rentaneng Tias. Kebetulan ibu mengajar IPA di kelas 94, 5, 6, 7. Untuk pelajaran IPA akan menggunakan dua sarana. Pertama sarana WhatsApp dengan pemberian video, yang kedua nanti silahkan kalian masuk ke Google Formulir. Di situ ada absen sekaligus ada tugas yang harus Anda kerjakan setelah melihat tayangan ini. Untuk absen itu akan ditutup pada pukul 3. Untuk kali ini, untuk berlatih, sekali lagi absen akan ditutup pukul 3. Tapi nanti mungkin untuk selanjutnya absen akan ditutup waktunya lebih cepat ya. Kemudian tugasnya nanti silakan dicoba dikerjakan, itu juga biasanya ada deadline waktunya. Tapi sekali lagi untuk kali ini ibu masih untuk berlatih memberikan waktu yang lebih leluasa. Ya, mari kita mulai dengan materi yang pertama. Materi yang pertama adalah pembelahan sel. Apa yang diharapkan dari sini? Ya, yang diharapkan dan apa fungsinya. Pembelahan sel memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang pertama adalah untuk proses pertumbuhan. Nah, contohnya pertumbuhan itu apa? Dari kamu yang dulu lahir dari bayi yang dengan misalnya panjang badannya hanya 50. Nah, setelah beberapa waktu, kamu mengalami proses perubahan yang menjadi kecil, pendek menjadi lebih tinggi, yang dari kecil menjadi lebih besar. Nah, itu ada pertumbuhan. Adanya pertambahan sel, jadi satu menjadi banyak. Adanya perubahan ukuran. Nah, dari pendek menjadi panjang, dari kecil menjadi besar. Itu adalah pertumbuhan. Yang kedua adalah sebagai perbaikan sel yang rusak. Contohnya apa sel yang rusak? Nah, kalau kalian jatuh, itu ada sel yang luka. Nah, itu adalah contoh sel yang rusak. Selang beberapa saat, nanti luka kalian akan sembuh. Nah, penyembuhan luka ini bisa dianggap proses perbaikan sel yang rusak. Yang ketiga adalah reproduksi. Apa reproduksi? Itu kembali produksi, menghasilkan kembali. Nah, ini untuk menghasilkan kembali. A artinya itu tidak mengalami fase ya. Ini ada pembelahan biner. Contohnya pada amuba, dari satu sel menjadi 2 sel, dari 2 sel menjadi 4 sel, dari 4 sel menjadi 8 sel, dari 8 sel menjadi 16 dan seterusnya. Dan pembelahan kedua adalah pembelahan yang tidak terjadi reduksi jumlah hormon atau disebut pembelahan mitosis. Ini jumlahnya tetap. Yang ketiga, ada pembelahan namanya pembelahan meiosis atau disebut pembelahan reduksi. Nah, nanti masing-masing pembelahan ini akan ada perbedaannya. Nah, ini contoh pembelahan biner ya. Ini pada bakteri yang tadi Bu sampaikan. Ini bakteri dari satu sel, kemudian kromosomnya akan menempel ya, ini sekedar tahu aja. Ini dari satu sel akan mengalami perubahan, akan terbentuk pembatas sehingga akan terbentuk 2 sel. Nah, dari satu sel menjadi 2 sel tadi yang saya sampaikan. Ini biasa pada bakteri. Nanti ada peristiwa nih ya, pelekukan ini ada jembatan plasma atau disebut pada fase ini ya, sel membelah akan terbentuk 2 anakan. Ini putusnya di sini.
Kemudian yang kedua, pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis ini apa ciri-ciri? Ciri-ciri yang pertama adalah pembelahan yang menghasilkan dua sel anakan. Jadi dari satu menjadi dua. Kemudian sel anak ini memiliki karakter atau ciri yang mirip dengan sel induknya. Jumlah kromosomnya itu berpasangan. Jadi kalau manusia itu kromosom berpasangan ya, ini atau disebut sebagai kromosom diploid. Tempatnya ini hampir terjadi di seluruh tubuh. Pada bagian seperti ada kulit, ada dan lainnya. Atau lebih dikenal dengan sebutan sel somatis. Tahap-tahap dari pembelahan mitosis. Yang pertama adalah tahap yang disebut sebagai tahap profase. Nah, tetapi sebelumnya itu ada tahap yang disebut sebagai tahap interfase. Ya, sebelum masuk profase ada tahap interfase. Nah, tahap interfase nanti itu yang paling panjang ya, siklusnya lebih panjang. Tapi untuk SMP ini akan dibahas yang tahap yang profase. Apa ciri-cirinya pada tahap profase? Nah, nanti kalian mengenal dulu ya nama bagian-bagiannya ya. Ini yang di tengah, yang hitam ini di dalam inti ini. Jadi yang membelah sekali di dalam inti sel. Nah, ini inti sel, nah ini membran intinya ya. Nanti ada bagian. Nah, yang di dalam namanya adalah kromosom nih. Ada dua kromatid. Nah, kemudian yang ini ada namanya gelindong ya, kayak benang gitu. Ya kan? Nah, ciri pertama pada fase profase, membran inti mulai rusak. Nah, membran inti ini akan mulai rusak. Yang kedua, benang-benang kromatinnya memadat menjadi kromosom. Nah, tadi benang-benang tipis dia akan memadat, menebal. Kemudian memasukin fase yang kedua. Nah, fase yang kedua ini ya, sentriol ini bergerak nih. Nah, ini nanti akan bergerak menuju kutub. Nah, sentrosomnya sekali lagi ini sentrosom baru mulai bergerak ya profase. Kalau pada fase metafase, sentrosomnya sudah ada di ujung setiap kutub. Ciri yang kedua, kromosomnya ini sudah ada di bidang pembelahan atau bidang ekuator. Kromosomnya ya, berada di bidang pembelahan atau bidang ekuator. Kemudian fase yang ketiga, anafase. Anafase ini memiliki ciri kromosomnya mulai memisah. Kromosom mulai memisah, kemudian akan menuju ke kutub. Ya, ini mau kromosom memisah, tadi ini masih nyatu, ini memisah, akan menuju ke kutub. Setelah nanti pada akhir anafase, kedua kutub sel mempunyai kromosom jumlahnya sama. Nah, ini di sini akan punya kromosom jumlah yang sama. Nah, pada tahap terakhir adanya telofase. Apa telofase? Ini dicirikan oleh adanya cincin pembelahan. Adanya cincin pembelahan. Ini membran intinya sudah ada. Nah, ini nanti akan terbentuk sel baru. Pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis ini pembelahan yang menghasilkan 4 anak. Sel anak hanya memiliki separuh jumlah kromosom dari kromosom induknya. Kromosom anak bersifat haploid, jadi separuh ya. Tadi kalau induknya 2N, berarti anaknya 1N. Nah, kenapa? Karena jumlah kromosom berkurang, pembelahan meiosis ini sering disebut sebagai pembelahan reduksi. Nah, perbedaannya pada pembelahan meiosis ini nanti akan terjadi dua fase, meiosis 1 dan meiosis 2. Mempelajarinya, asal kalian tadi sudah memahami mitosis, ini akan mirip ya. Pada fase pertama, meiosis 1, ini ciri-cirinya hampir mirip dengan pada fase
mitosis. Yang pertama, pada profase tadi membran inti mulai rusak dan terbentuk gelindong. Kemudian benang-benang kromatin memadat menjadi kromosom. Kemudian terjadi pindah silang, pertukaran segmen ya. Ini pindah silangnya maksudnya. Tahap kedua, metafase. Meta ini kadang-kadang dari kata posisi ya, mirip medium ya. Medium tadi tengah-tengah. Apa cirinya? Ciri-cirinya kromosomnya dari tengah-tengah atau pada bidang pembelahan atau bisa disebut sebagai ekuator, bidang ekuator. Kemudian ada anafase 1, masih sama seperti ciri metafase pada mitosis tadi. Anafasenya sama. Kromosomnya membelah menuju ke kutub, bergerak menuju kutub yang berlawanan ya. Ada ke arah kirinya. Kemudian telofase 1 akan terbentuk lekukan. Nah, lekukan ini menunjukkan nanti selnya akan memisah. Nah, fase terbentuknya lekukan ini atau nanti terkenal sebagai sebutan sitokinesis atau proses terbentuknya lekukan terkenal sitokinesis. Ini akan menyebabkan terbentuknya dua sel anak yang bersifat haploid. Ini sudah haploid ya, jadi udah misah dia dua. Nih perhatiin, ini kan tuh 23 jumlahnya kan berbeda dengan yang di sini. Nah, dari anakan-anakan ini dia sudah bersifat haploid ya, 1N. Nah, anak yang haploid ini nanti dia akan mengalami pembelahan lagi, mengalami inti rusak, terbentuk gelindong, kromatid mulai bergerak. Kemudian metafase 2. Metafase 2, nah ini sama, hampir sama prosesnya, anafase 2. Nanti yang membedakan adalah di hasil telofasenya. Kalau pada anafase 1, hasilnya dari 1 sel menjadi 2 sel, dari induknya 2N, ini menjadi 1N. Tapi kalau pada meiosis kedua, dari anaknya bersifat 1N, ini tetap 1N, jumlah anak 2 menjadi ini anak 4. Download aja buku IPA kurikulum 2013 revisi 2018, itu bisa di-download secara elektrik. Nah, ini contoh-contoh ya tempat-tempat pembelahan sel. Ini contoh. Ya, dari Bu cukup sekian. Ini ada contoh-contoh gambar ya. Jangan lupa kalian masuk ke Google-nya kalau sudah ada waktu ya, karena habis ini masih ada jam lagi. Silahkan kalian ke Google Formulir, nanti dikerjakan soal-soal sama absennya. Biar kalian nggak ribet, silahkan nanti masuk Google Formulirnya setelah pelajaran ketiga. Jadi kalian nggak bingung ya, setelah KBM ini jadwal di sekolah selesai pukul 11. Nah, silahkan kalian baru masuk ke Google Formulir. Ya, Ibu cukup sekian. Tetap semangat, jaga kesehatan, bantu orang tua, jangan lupa beribadah, jangan lupa berdoa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dipakai nggak dulu?